Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Bagus, selalu jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa sarapan. Sudah sarapan belum? Kalau belum, sebelum memulai pelajaran hari ini, sarapan dulu, sempatkan sarapan. Nah, apabila sudah sarapan, bagus, selalu sarapan di pagi hari agar kalian sehat dan dapat menerima pelajaran dengan baik. Nah, di hari ini dengan saya Pak Maulana Asrofu, kita akan belajar tentang pecahan. Dulu di kelas 3 kalian sudah pernah belajar pecahan? Nah, pasti sudah kan? Kalau sudah, apakah kalian masih ingat? Nah, ada yang masih ingat, ada yang lupa-lupa ingat, ada yang lupa. Tidak apa-apa, kita akan mengulangi lagi pelajaran tentang pecahan. Nah, kita mulai dari yang pertama, tentang pengertian pecahan. Silakan anak-anak disimak ya. Pengertian pecahan. Pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan, bagian dari suatu daerah, bagian dari suatu benda, atau bagian dari suatu himpunan. Bagaimana dengan pengertiannya? Masih bingung? Kalau masih bingung, Pak Guru misalkan. Di sini Pak Guru ada gambar telur. Nah, satu telur itu akan dibagikan ke adik dan kakak. Bagaimana caranya agar adik dapat telur dan kakak dapat telur? Nah, caranya adalah dibagi dua. Telur tersebut dipotong menjadi 2. Nah, itu adalah pecahan. Dan lagi misal di sini ada gambar pizza. Nah, di sini ada pizza. Pizza itu berbentuk lingkaran. Nah, pizza itu akan dibagikan ke 4 orang. Bagaimana agar pizza itu dapat dibagi rata? Nah, pizza tersebut akan kita potong menjadi 4 bagian. Nah, satu bagian itu akan dibagikan ke tiap-tiap orang. Itu juga contoh pecahan. Nah, ada lagi. Di sini Pak Guru ada contoh uang 5.000, kertas 5.000. Nah, kertas 5.000 ini akan digunakan untuk membeli permen. Nah, satu permen itu harganya 1.000. Nah, Pak Guru membelikan uang 5.000 tersebut permen yang harganya 1.000. Nah, Pak Guru mendapatkan kembalian berapa? 4.000 ya, 4.000. Jadi itu juga bisa digunakan pecahan ya, 1.000 untuk membeli permen, kembalinya 4.000, seperti itu ya. Kita langsung saja ke contoh berikutnya. Nah, Pak Guru akan terangkan lebih lanjut lagi. Di sini Pak Guru ada contoh pizza. Nah, di sini ada gambar pizza. Gambar pizza tersebut berbentuk lingkaran. Nah, di sini pizza yang berbentuk lingkaran itu akan dimakan oleh 1 orang. Satu lingkaran pizza utuh akan dimakan oleh 1 orang. Nah, di sini dapat diartikan
satu bagian pizza yang utuh akan dibagi ke satu orang, akan dimakan ke satu orang tentunya. Berarti satu pizza per satu pizza satu per satu pizza utuh per dibagi untuk satu orang utuh, nah, akan dimakan satu orang. Itu berarti satu per satu. Jelas? Nah, kalau belum jelas kita akan coba lagi. Di sini Pak Guru ada contoh lagi. Suatu hari kamu membeli satu pizza lagi, tetapi tiba-tiba datang satu orang saudaramu main ke rumahmu. Maka pizza tersebut akan kamu bagi kepada saudaramu. Nah, pizza tersebut akan kamu bagi. Bagaimana cara membaginya? Nah, pizza tersebut kamu bagi, dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, sudah paham? Mengerti? Nah, pizza tersebut menjadi bentuk pecahan. Ya, nantinya akan menjadi per dua karena ada dua potong bagian yang sama besar. Satu untuk kamu dan satu untuk saudaramu. Kita lanjutkan. Nah, sehingga kamu hanya mendapat satu bagian dari dua bagian potongan. Karena kamu hanya mendapat satu bagian dari dua potongan, maka bisa ditulis 1 per 2. Satu bagian untukmu dari dua potong pizza. Paham? 1 per 2, satu untuk kamu, satu bagian untuk kamu dari per 2 potong pizza. Nah, sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pizza yang dibagi dua menjadi bentuk pecahan 1 per 2 atau bisa disebut juga setengah. Nah, dalam bentuk pecahan ini mempunyai nama sendiri. Nah, ditulis 1 per 2. Di atas ada angka 1 dan di bawah ada angka 2. Nah, bilangan yang ada di atas disebut pembilang. Bagian yang kamu makan tadi, satu bagian yang kamu makan itu namanya pembilang. Per 2. Nah, bilangan yang di bawah yang Pak Guru beri tanda merah disebut penyebut. Yang merah, angka yang merah Pak Guru tandai merah disebut penyebut, yaitu jumlah potongan atau bagian yang sama banyak. Tadi pizzanya kita potong jadi 2, itu adalah penyebut. Berarti 1 itu adalah pembilang, 2 adalah penyebut. Sudah paham? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar pizza lagi. Hari ini, di hari lain kamu membeli pizza lagi ya. Setiap hari beli pizza. Sekarang datang 3 orang temanmu, sehingga kamu jadi berempat. Maka satu pizza tersebut akan kamu potong menjadi 4 bagian yang sama banyak atau sama besar. Nah, berarti ada 4 bagian.
Masih ingat yang tadi, yang angka yang atas namanya apa? Betul, pembilang. Yang bawah apa namanya? Penyebut. Jadi 4 potong tadi dari 1 potong dibagi menjadi 4 bagian. Berarti penyebutnya berapa? Penyebutnya 4/4. Bentuk pecahan nanti akan menjadi per 4 karena ada 4 potong bagian sama besar. Nah, sehingga kamu hanya mendapat 1 bagian dari 4 bagian potongan pizza. Kamu hanya mendapat 1 bagian saja dari 4 potong pizza tadi. Maka bisa ditulis 1/4. 1 bagian per dari 4 potongan pizza. Kamu dapat 1 dari 4 potong pizza yang tadi. Paham? Nah, kalau sudah paham, sama seperti tadi, bentuk pecahannya dapat ditulis 1/4. Nah, di atas ada angka 1/4. 1 itu pembilang, dan 4 yang Pak Guru beri warna merah itu disebut penyebut. Ingat-ingat, yang atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut. Dicatat, kalau gampang lupa dicatat di buku matematika kalian ya. Yang 1 yang di atas itu pembilang, yang bawah disebut penyebut. Sudah dicatat ya? Kalau sudah, kita lanjutkan. Di sini dilihat, Pak Guru ada soal lagi. Ternyata ada 1 temanmu yang puasa. Nah, ternyata ada 1 temanmu yang puasa, sehingga kamu mendapat 2 bagian. Nah, temanmu memberikan, saya puasa, kamu aja yang makan. Nah, jadi kamu dapat 2 bagian dari 4 bagian potongan. Karena kamu mendapat 2 bagian dari 4 potongan, maka dapat ditulis 2/4. Kenapa 2? Karena kamu mendapat 2 bagian dari 4 potong pizza yang kamu bagikan, ya kan? Kamu dapat 2 potong, sementara semua bagian pizzanya ada 4 potong. Jadi 2 untuk kamu dari per 4 bagian pizza, ditulis 2/4. Nah, bentuk pecahan lagi, ingat-ingat, 2 adalah pembilang, 4 adalah penyebut. Pembilang itu angka yang atas, 2 itu pembilang, yang angka yang bawah 4 itu penyebut. Nah, kita lanjutkan. Ternyata ada lagi 1 temanmu yang tidak mau makan pizza. Ternyata dia tidak doyan sama pizza, maunya bakwan. Pizza nggak doyan, maunya bakwan, sehingga kamu mendapat 3. Temanmu nggak doyan. Nah, terus temanmu kasih, ini pizzanya kamu saja yang makan. Berarti kamu mendapat berapa bagian dari tadi? Ya, tadi kamu dapat 1 ditambah 1 lagi. Temanmu yang puasa dikasihkan kamu.
Terus ada temanmu yang tidak doyan, tidak suka pizza. Kamu dikasihlah kamu satu pizza lagi, berarti jumlahnya ada 3. Nah, dari 3 bagian tadi kamu dapat 3 bagian. Nah, dari 4 potong. Karena kamu dapat 3 bagian dari 4 potong, maka dapat ditulis 3/4. 3 potong untuk kamu dari 4 potong bagian pizza. Nah, mudah kan? Ya, mudah, pinter. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita ulangi lagi. 3 itu apa? Pembilang, betul. Kalau 4, penyebut, betul. Kalian sudah paham. Yang atas 3 adalah pembilang. Yang bawah 4 itu penyebut. Nah, Pak Guru ulang-ulangi sampai kalian paham. Nah, sekarang coba. Di sini Pak Guru ada soal lagi. Kalau ada 6 anak, maka juga pizza tersebut akan dibagi berapa bagian? Nah, Pak Guru punya 1 pizza. Ternyata pizza tersebut akan dibagikan ke 6 anak. Pizza tersebut akan dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Maka akan menjadi pecahan per 6. Nah, pizza tersebut dipecah atau dipotong menjadi 6/6, menjadi 6 bagian, atau penyebutnya itu akan menjadi 6. Nah, coba sekarang di sini ada 6 bagian pizza, 6 potong pizza. Nah, di sini temanmu mengambil 1 dari 6 potong pizza tersebut. Maka berapa? Bisa ditulis pecahan berapa dari 1 potong pizza per jumlah pizza yang dipotong sama besar. Ayo, berapa? Nah, selanjutnya soal di bawah silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan dengan cara kamu gambar. Tidak usah digambar pizzanya. Silahkan digambar lingkaran, kamu potong sesuai bentuk potongan pizza tersebut. Lalu di samping kanannya kamu tulis bagaimana cara menulis pecahannya, besaran pecahannya. Paham? Ya, kalau paham, Pak Guru kasih contoh 1. Tadi 1 potong pizza. Oh ya, tadi 1 potong pizza yang akan diambil temanmu dari berapa potong pizza keseluruhannya? Dari 6 potong pizza keseluruhannya. Berarti dapat ditulis 1/6. 1 diambil pizza, 1 potong diambil temanmu dari 6 potong pizza yang ada. Soal yang selanjutnya silahkan kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Digambar dan ditulis bilangan pecahannya.